Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat saja ya. Di sini alhamdulillah aku dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, aku mau berbagi pengalaman tentang diri aku ya, pengalaman aku selama aku kerja di Dubai. Pengalaman apa maksudnya? Pengalaman ini ya pengalaman kerja selama ada di perantauan berapa tahun, dan percakapan apa yang aku gunakan sebagai sebagai sehari-hari gitulah. Bahasanya itu bahasa apa yang aku gunakan gitu ya. Pengalaman aku ya teman-teman, aku selama kerja di perantauan dari Indonesia ke Dubai, aku tidak lewat agent, tidak lewat PT, melainkan aku lewat Saudi. Pertama aku masuk ke Saudi, terus habis ke Saudi aku ngikutin majikan. Habis majikan 2 tahun aku nggak pulang ke Indo, langsung aja aku ke Dubai. Dari Saudi ke Dubai. Itu pun 4 tahun aku nggak pulang ke Indo. Itu satu bos, satu majikan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, terus diurus visa-visanya sama berkas-berkasnya bisa. Aturannya aku pulang ke Indo dulu, habis itu aku kembali lagi masuk ke Dubai. Tapi apa namanya, cara-caranya itu nggak semudah itu. Cara-caranya mau bikin berkas-berkas harus ini begitu begini, aku nggak mau, terus aku masuk ke Saudi gitu. Itu pun juga ngambil waktu, nggak langsung aku bisa masuk ke Dubai, harus pakai proses, ada 2 bulan kemungkinan. Habis itu alhamdulillah aku masuk ke Dubai, bisa 2 tahun aku pulang kembali lagi. Aku ada masalah karena bosnya aku itu pindah ke luar negeri, jadi aku gimana, habis dari Indo ke Dubai 2 bulan aku mau dari Indo ke Dubai aku sudah 2 bulan, aku mau pulang lagi kan nggak mungkin. Terus habis itu aku cari kerjaan lagi. Jadi intinya aku masuk ke Dubai itu nggak lewat agent. Maaf ya, ada yang pernah tanya, Mbak gimana bisa masuk ke Dubai? Lah itu tadi ceritaku, aku nggak lewat agent. Jadi nggak lewat PT, nggak lewat sponsor. Terus apa lagi? Kalau menurut saya ya, setahu saya, kalau lewat agent itu yang aku kurang tahu, ada uang fit atau enggak aku kurang tahu. Ya intinya dari gaji juga berbeda. Mungkin kalau dari agent gajinya juga nggak terlalu tinggi. Kalau langsung dari sini mungkin juga ya lumayan gitu. Terus apalagi, aku selama kerja di luar negeri, aku itu tidak pernah masak sendiri buat majikan, melainkan majikan aku yang masak. Jadi aku cuma bantuin, cuma nyuci yang makanan yang gampang-gampang gitu, yang buat tamu, melainkan majikan. Kita bebarengan. Selama aku kerja di luar negeri itu nggak pernah semua kerjaan dari masak, walaupun dari masak 0, 5 macam, 6 macam, itu nggak semuanya aku yang ngerjain. Tapi sama majikan aku yang ngerjain gitu. Nggak terserah aku, terserah majikan aku. Itu pengalaman aku. Terus bahasa apa yang aku gunakan? Aku pakainya bahasa Arab. Aku tidak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di Dubai bahasanya itu 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada lagi bahasa Prancis, tapi nggak sering lah. Kalau di luar yang diutamakan bahasa Inggris. Tapi kalau aku sendiri, aku makainya bahasa Arab. Bahasa Arab pun aku nggak begitu paham dengan bahasanya orang sini ya, karena lain negara, lain pula bahasanya gitu, nggak sama. Bahasa Arabnya itu nggak sama, tapi maknanya maksudnya juga sama. Tapi untuk mengucapkan juga sulit, nggak semudah itu teman-teman. Tapi alhamdulillah semuanya tergantung majikan. Kalau majikannya baik, agak ngerti, sabar, ya nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan.
aku tuh bahasanya orang Mesri, aku sadari nggak 100% aku paham. Tapi apa yang dimaksud aku paham gitu. Tapi alhamdulillah nggak bermasalah bagi dia dan nggak masalah bagi saya. Akunya sih mengikuti dia karena dia nggak bermasalah, ya nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Itu pengalaman aku yang paling apa namanya, pahit gitu ya. Maksudnya ya kalau menerima gaji sih senang-senang aja, siapa sih nggak suka sama uang gitu ya. Tapi kalau masalah dalam pekerjaan ya itu tadi. Pertama, aku tidak lewat agent ataupun PT. Kedua, masalah kerjaan, aku pun selama kerja di luar negeri, aku jarang masak. Masaknya sama majikan, maksudnya aku. Enggak semuanya masak itu diserahkan sama aku, enggak. Terus yang ketiga, bahasa pun yang digunakan bahasa Arab. Selama aku kerja di luar negeri, bahasanya yang aku gunakan bahasa Arab, enggak bahasa Inggris. Kalau di Dubai itu ada dua macam, bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang sering-seringnya kalau di luar itu harus bisa, yang seharusnya juga bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena aku kerjanya di dalam rumah, aku makanya bahasa Arab. Bahasa Arab pun dari tadi aku nggak begitu paham. Tapi semuanya tergantung majikannya. Kalau majikannya nggak apa-apa, juga nggak apa-apa, nggak bermasalah. Tapi kalau majikannya kurang sabar, ya mungkin juga begitulah, berantem, nggak ada kecocokan. Karena mungkin juga bahasa, atau mungkin karena pekerjaannya, atau mungkin karena begini begitu gitu. Tapi aku sama majikan aku perjanjian kerjanya itu udah masya Allah luar biasa. Aku kerja di luar negeri ya teman-teman, lebih dari 10 tahun ngikutin yang ini hampir 8 tahun 9 tahun. Nggak ada masalah buat dia tentang bahasa ataupun masalah kerjaan. Itu ya, udah paham kan pengalaman aku selama ada di perantauan di Dubai. Tuh tadi ceritanya udah sangat detail ini aku menjelaskan. Oh iya teman-teman, kemarin nambah sedikit lagi ya. Kemarin ada yang dapat itu, yang belum menghubungin silahkan menghubungin. Nomornya udah ada, silahkan dihubungin gitu ya. Dan kasih supportnya bila kalian berkenan. Support kami dengan cara like, komen, syukur-syukur di sharing. Kalau nggak di sharing ya ditonton aja. Yang paling penting tombol merahnya itu loh, yang merah itu dipencet gitu ya. Dan kalian semoga sukses dalam menempuh karir keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Terus ini ya teman-teman, aku tambahin lagi, aku kerja di Dubai seharusnya tuh dapat libur 1 bulan 4 kali. Jadi setiap minggunya 1 kali. Tapi itu pun tergantung aku, kalau aku ada perlu ingin beli sesuatu atau apa itu ya boleh keluar. Tapi nanti ya kembali lagi gitu. Maksudnya nggak tidur di luar, nggak boleh tidur di luar, tidurnya di dalam. Karena visanya aku bukan visa pribadi, melainkan visanya majikan. Jadi nggak seenaknya sendiri gitu ya. Tuh. Terus gimana pun masalah makanan. Kalau masalah makanan, alhamdulillah sangat bebas. Tidak ada komplainan kalau masalah makanan, apa adanya. Ya seperti dianggap keluarga gitu, nggak ada perbedaan antara pembantu ataupun keluarganya dia. Jadi intinya ya lumayan, kalau menurut aku pribadi selama kerja di sini lumayan. Itulah. Udah ya teman-teman, hanya ini dini hari yang aku sampaikan selama aku ada di perantauan. Terus pun apalagi mungkin perjanjian kontrak ya. Kalau perjanjian kontrak teman-teman, perjanjian kontrak itu tergantung majikan. Kalau majikannya mungkin
juga berduit, karena orang Dubai itu mayoritas pendatang, enggak asli mayoritas orang sini. Jadi misalkan majikannya baik, bagus, kita bisa pulang 1 tahun sekali, semuanya ditanggung. Dari tiket sama paspor, karena orang sini ya teman-teman. Oh ya, orang sini itu kalau pendatang 1 tahun renew visa. Terkecuali kalau asli orang sini 2 tahun sekali renew visa. Tapi pengalaman aku setiap tahun, karena majikan aku bukan orang sini, melainkan orang Mesir. Jadi intinya internasional, bukan selokal, setiap tahun renew visa. Itu pun kalau majikannya kaya, berduit, kita bisa pulang 1 tahun sekali, bisa pulang. Semuanya tergantung majikan. Kalau aslinya perjanjian kontrak kerja itu 2 tahun. 2 tahun kita pulang, 2 tahun kita pulang, ingin kembali gitu. Kalau majikannya berduit, tapi kalau majikannya orang biasa ya 2 tahun sekali gitu. Kalau seperti aku ya 2 tahun sekali gitu, ya nggak apa-apalah. Udah detail ya teman-teman pengalaman aku. Selamat ada di perantauan. Semoga menginspirasikan kepada kalian semuanya. Barangkali ada yang gimana, ya mungkin suka dengan cerita kami. Aku terima dengan lapang dada gitu ya. Pengalaman aku tadi ya begitu, dari segi gimana masuknya ke Dubai, dan gimana caranya kerja, dan bahasa apa yang aku gunakan sehari-hari gitu ya. Karena aku sendiri juga nggak tahu bahasa Inggris, jadinya nggak bermasalah. Udah ya teman-teman, itu tadi yang aku sampaikan. Semoga membawa keberkahan, sehat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ada hikmahnya, kita saling tukar pengalaman gitu ya. Apa salahnya sih gitu. Sekian dulu dari saya untuk dini hari, semoga bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Udah ya teman-teman, tadi udah kan? Please silahkan di like jika berkenan, di like, di komen, di subscribe merahnya itu ya. Terima kasih semuanya atas supportnya. Semoga kalian tetap semangat dan sukses dalam menempuh karir. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat jumpa lagi di lain waktu, insya Allah. Idza wa bi'idznillah. Bye bye.